Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurlita Khairani pada program Bicara Hati, dan 1 jam ke depan saya mengundang teman saya, sahabat saya, dan juga memang dulu adalah rekan kerja dengan saya. Untuk 1 jam ke depan saya mengundang Ibu Ica dan Pak Hendra untuk di siang ini, yang tentunya kita akan membahas perihal tentang bisnis yang dijalani oleh sepasang suami istri ini. Seperti yang kita tahu, bisnis adalah suatu hal yang mungkin penting bagi beberapa kalangan, dan dengan berbisnis kita dapat mensejahterakan hidup kita dan menjadi sukses. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan teman lama saya, Bu Ica dan Pak Hendra, yaitu tentang bagaimana sih berjuang bersama dalam membangun sebuah bisnis yang bernama, brandnya itu adalah Kasaplas Bioplastik. Seperti apa perjuangan mereka dan apa aja yang mereka lalui dalam membangun bisnis ini, yuk kita simak dalam 1 jam ke depan. Nah, baik, di depan saya sudah ada Bu Ica dan Pak Hendra. Selamat siang. Assalamualaikum. Udah lama nggak ketemu. Iya, ini udah lama banget ya nggak ketemu. WA-an tapi nggak ketemu. Iya betul. Jadi dulu kan kita sempat satu kantor juga kan sama Bu Ica. Terus tiba-tiba Bu Ica udah resign duluan ya daripada aku ya. Iya duluan. Duluan. Nah, terus kan yang aku tahu tuh, kan aku juga menjadi menjadi customernya Kasaplas ya gitu ya. Nah, aku tuh pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bu Ica gitu kan. Gimana sih kok bisa awalnya bisa teride dengan bisnis seperti ini, seperti itu. Lalu kemudian dengan dulunya bekerja, terus kenapa sih memutuskan untuk resign, termasuk ya. Mungkin aku juga pengen tahu karena aku baru kenal dan baru pertama kali ini ketemu sama Pak Hendra ya. Iya. Salam Pak Hendra. Ya, jadi seperti apa sih Bu Ica kalau aku pengen tahu awal mula merintis bisnis ini tuh gimana sih? Awalnya ya mungkin perkenalan dulu ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cacam Samsia Imron, biasa dipanggil Ibu Ica. Kemudian saya bersama suami partner hidup, partner bisnis, temen juga, partner ngurus anak-anak, partner suka duka, yang alhamdulillah sampai hari ini kita bareng-bareng jatuh bangun membangun bisnis kita bersama-sama dalam satu perusahaan, walaupun divisinya berbeda tapi kita core-nya sama, satu perusahaan. Boleh kenalin dulu nih suami tercinta. Kenalin dulu coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, suami Ibu Ica. Mungkin nanti Bu Ica yang lebih banyak bicara gitu tentang bisnis ini ya. Nah, kegiatannya kan sebelumnya kalau aku tahu kan Bu Ica itu kan di perbankan. Nah, kalau Pak Hendra sendiri apa sih dulu backgroundnya kok bisa akhirnya memutuskan untuk menjadi pengusaha gitu? Ya, terima kasih. Saya kuliah sampai tahun 97 ya, Balita ya. Habis itu kuliah langsung masuk ke perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu bergerak dalam perekat ya, atau adhesif gitu ya. Itu sekitar 7 sampai 8 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut, malang melintang. Kebetulan divisi yang saya pegang itu divisi laboratorium, karena dulu background saya tuh kimia di Depok ya, di UI. Di divisi technical ini kebetulan saya malang melintang, ketemu customer gitu ya, ketemu supplier, istilahnya produksi dan sebagainya. Ya akhirnya sampai 7 sampai 8 tahun lah, sampai 2004. Setelah itu waktu itu tugas saya menyuruh saya untuk pindah ke Surabaya waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya berhenti waktu itu tahun 2004, dan tahun 2005, 2006 itu saya udah mulai bisnis merintis gitu, merintis. Waktu itu kita sama beberapa teman trading dan sebagainya gitu kan. Makin lama makin berkembang segala macam. Kebetulan saya juga aktif di beberapa paguyuban ya, alumni komunitas ya, alumni UI kimia dan sebagainya. Singkat cerita, tahun 2012-2013 saya bertemu di sebuah reuni dengan kimia gitu ya. Kebetulan senior saya namanya
Dr. Asmu Wahyu itu memang yang menciptakan bioplastik ini, menciptakan resinnya gitu ya. Terus ngajak bisnis, saya bilang oke, karena kan saya waktu itu memang sudah bergerak di bidang plastik ya, plastik konvensional. Habis itu singkat cerita 2013 kita udah mulai jualan. Memang susah sekali waktu itu jualannya karena tidak didukung oleh peraturan pemerintah saat itu. Baru tahun 2018 itu banyak sekali peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang mendukung bioplastik, kita udah mulai jalan. Nah, tapi momen terindahnya itu waktu istri saya memutuskan resign. Berasa happy sekali ya. Gitu, happy sekali karena terus terang di pabrik kita itu ada dua divisi seperti yang Bu Ica tadi sebutkan. Satu Kasafabek atau Kasaplas, satu lagi PET namanya ya, itu untuk packaging. Tapi itu sebetulnya masih lebih ramah, jenis plastik yang paling ramah lingkungan sebetulnya dibandingkan. PET kan bisa dipakai ulang lagi ya? Betul. Itu dibandingkan dengan yang lain seperti polyvinyl chloride atau PVC yang sekarang di beberapa negara memang di-banned gitu lah. Itu paling ramah gitu ya. Dan memang jatuh bangun seperti bisnis yang lain di Indonesia gitu kita alami. Tapi dengan Bu Ica bergabung gitu istilahnya tahun 2019, alhamdulillah kita ada manufacturing atau pabrik, dan itu kita bisa bersama-sama memproduksi dan lebih fokus dan memasarkan Kasafabek ini di seluruh Berarti Indonesia. ada dua ya, berarti yang ramah lingkungan, sebetulnya yang PET juga. Sebenarnya PET itu lebih ke kemasan yang keras-keras kan, seperti botol, Betul, yang benar bisa sekali, didaur benar ulang sekali. gitu ya. Iya. Berarti ada dua perusahaan ya sebenarnya ya. Ada Nama dua perusahaannya pabrik, satu, cuma ada dua divisi. Ada dua mesin. Ya. Dua produksi lah, dua jenis produksi. Dua jenis. Oke, untuk pabriknya sendiri itu ada di Gede Bage. Gede Bage di kawasan industri De Primatera Gede Bage. Oh, itu untuk pabrik di situ. Pabrik di Ya. sana. Kalau kantornya Kantor ada di Batu Nunggal, di Jalan Raya Batu Nunggal Indah Raya, sama di Jakarta di Duren Sawit. Ya makanya aku tuh terakhir pernah ngeliat tuh waktu pas lagi pameran di mana tuh, yang depannya ITB itu apa namanya? Oh, di Sabuga. Di Sabuga kan, memang betul, rajin betul. juga ya, maksudnya rajin juga kan ikut Iya. ikut Salah satu bentuk promosi ya, bentuk ya channel kita untuk jualan, salah satunya juga di bazar dan di pameran-pameran. Kalau sekarang kegiatannya masih banyak untuk di situ juga, untuk bazar, pameran. Ada beberapa ya, karena udah mulai nih, baru di akhir 2022 ini kita mulai offline lagi. Karena kan pandemi sudah rasanya orang udah mulai keluar ya, kegiatan-kegiatan udah mulai offline, jadi kita udah mulai lagi nih mengadakan pameran atau bazar. Ini menarik banget ya, karena memang sekarang itu program pemerintah memang sudah fokus lebih ke go green ya kan, yang ramah lingkungan, termasuk factory baju, pakaian pun kan sebenarnya udah pakai yang go green juga. Jadi menurut aku, makanya aku tuh pengen banget ngundang Bu Ica nih gitu kan, buat datang buat sharing ya kan. Mungkin pemirsa di rumah juga kan barangkali ada yang membutuhkan, mungkin ada bisnis kuliner atau pakaian dan lain sebagainya, kan juga bisa tuh kan, maksudnya kita juga secara tidak langsung mengkampanyekan untuk go green gitu kan. Ini masih banyak banget yang makanya aku tanya-tanya, menarik banget, dan sepertinya untuk nanti kita lanjutin lagi di segmen selanjutnya ya. Kita komersial break dulu untuk yang satu ini, nanti kita sambung lagi ya Bu Ica dan Pak Hendra ya. Baik pemirsa, kita akan lanjut untuk di segmen 2. Tentunya masih tetap di program Bicara Hati, jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap di program Bicara Hati bersama Nurlita Khairani.